ke-1 ya Gurunda? Nomor 1, iya. Siap. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Oke. Ayat 2-nya Gurunda? Nomor 11. Oh, nomor 11. Penegasannya, iya. Baik. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, kesimpulan dari 3 data di Galatia 1 ini, yang datang kepada Paulus itu bernama apa? Bernama siapa? Kalau yang mengajarkan Injil kepada Paulus bernama? Ya, ini tanya saya nih atau tanya ya, Pak iya Nugroho? Iyalah, semuanya yang ada Pak di sini. Nugroho, silakan. Semuanya. Siapa Mari? Siapa? Belum. Ya, yang mengajarkan Injil kepada Paulus itu bernama siapa? Tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus, tapi bukan dari manusia nih. Saya bukan. tanya, yang mengajarkan Injil kepada Paulus namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Menurut Paulus, kejujuran dan penegasan Paulus ini, Yesus Kristus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Bukan. Bukan. Coba buka 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes berapa tuh Bunda? 1 nomor 7. 1 nomor 7. Baik. Kita baca di sini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu siapa? Penyesat dan antikristus. Tadi ia mengaku menerima Injil dari Yesus dan Yesus bukan manusia, itu siapa? Paulus. Allahu Akbar. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5 terakhir. Siap Paman. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nomor 5. Oke. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Ternyata dia adalah tokoh dari Nasrani atau tokoh dari Kristen. Makanya dia dijadikan sebagai rasul. Nah, mungkin sekian dari saya. Terkait dengan hal ini, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudaraku Nugroho bahwa Paulus itu ketika diceritakan dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ saudara boleh baca, rupa-rupanya Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Katolik. Kalau masih dibolehkan dibacakan, atau kalau tidak silakan nanti aja. Yang pasti saya katakan, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Katolik setelah dia kembali ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 21 nomor 15, satu perikop sampai dengar nomor 26. Silakan, boleh dibacakan, boleh juga ditutup, nggak usah dibahas, karena itu akan membuat banyak orang akan berguncang ria. Silakan. Sebelumnya boleh dibacakan atau gimana? Gimana, mau dibacakan? Iya, boleh, silakan. Tapi sebelum saya bacakan ini, minum air dulu. Dinda Lucy mau pamit dulu nih Gurunda. Oh iya, silakan. Udah lompat dia. Ya udah, berapa Gurunda? Saya bacakan. Kisah Para Rasul. Ya. Kan kisah nih, jadi kisahnya harus kita bacakan. Inilah sebuah kisah bagaimana seorang Paulus bertaubat. Siap. Kisah Para Rasul berapa? On cam dulu Bang Arti. Ini ada yang dikira aku nyamar-nyamar pula nanti. Oh iya, on cam dulu. Kisah Para Rasul berapa? 21.
nomor 21, 15 nomor 15 sampai nomor 20, satu perikop. Oh, satu perikop 15 sampai 26. Oke, siap. Ini adalah kisahnya. Saya akan bacakan kisahnya. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Terima kasih Bang Ardiansa. Suaranya enak bener Bang Ardiansa. Saya Biasa minum jadi dulu MC ya. kali. Saya minum dulu lanjut. MC wedding. Biasa jadi MC wedding. Iya. Jadi di situ Paulus kemudian melakukan pentahiran. Orang Yahudi kalau melakukan pentahiran itu menurut Yesus dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nah, Paulus lagi-lagi kemudian diminta untuk bertaubat, mentahirkan diri. Disebabkan karena dia terciduk mengajarkan orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Taurat, dan terciduk melarang mengajarkan untuk mereka tidak bersunat. Dan Paulus apesnya di situ mengikuti keinginan para tua-tua yang ada. Artinya Paulus tidak konsisten mengajarkan 13 kitabnya yang diajarkan di luar Yahudi. Ketika kembali ke Yerusalem, dia tinggalkan kitab itu dan kembali mentahirkan diri ala Yahudi. Nah, inilah yang saya katakan bahwa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran yang diajarkan kemudian oleh Katolik. Coba Anda lihat di Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Waduh. Ya, justru itu yang menjadi masalah ketika dia kembali. Saya SD udah sunat. Waduh, kacau lah ini. Masih ada paha ayam, Bang. Paha ayam bisa sambung kulup, paha ayam.
Cuman saya tidak jamin 3 bulan tumbuh bulu ayam di situ. SD saya tahun 8 berapa ya? 86 lah, saya sunat tahun SD 86. Allahu Akbar. Di gereja saudara Nugroho ini punya posisi? Oh, enggak lah. Kalau kita Katolik kan nggak pakai posisi, posisinya cuma pastor itulah. Pastor. Saya bagian nganu Pak Suma. Kalau di Penari gereja latar, itu bukan bagian intelijen. Bagian intelijen. Jadi jarang nampak di gereja kan, bagian intelijen. Oh, misionaris maksudnya? Bukan, intelijen bagian, kan kalau intelijen kan nggak pernah pakai seragam. Nah kalau aku intelijen nggak pernah nampak di gereja, jadi alias jarang ke gereja. Alamak. Makanya kan intelijen bagian intelijen. Allahu Akbar. Tadi kulihat dari potongan janggotnya dengan kumisnya, kupikir pastor. Oh bukan, saya punya anak istri kok, Pak. Oh Cuma gitu. punya anak istri. Cuma istri satu, Iya. mau nambah lagi nggak bisa. Allahu Akbar. Kenapa Tapi nggak bisa? Saya senang lah silakan aja. ngobrol sama Iya. Pak Suma, Bang Ardi. Kan kita ini cari ilmu, ya kan? Jadi Iya, betul, tetap kita tampung, kita renungkan kan nggak bisa detik ini langsung kita bisa memutuskan kan nggak bisa. Kita harus Iya, tampung, iya. renungkan. Renungkan. Andai kata nggak sepaham dengan kita nggak perlu kita marah-marah ngapain? Ya kan? Iya, betul. Seperti itu kalau menurut saya. Ini ciri-ciri orang Katolik yang menggunakan akal ini gini. Ngapain lawan akal gitu kan ya? Ya, lagian kalau kita memang kita kan diskusikan jujur sarannya Pak Suma. Kalau memang Iya. itu tidak sesuai ya kita ngomong dalam hati kan kita ngomong ini nggak sesuai ya, kayak gunung judi itu kan memang yang benar di Al-Quran bukan di Bible ya, kita ngomong yang benar di Al-Quran udah sampai sana kan gitu ya, kan? Allahu Kita harus Akbar. bela-belaan mati-matian, kalau masalah ya salah, bener kan gitu, perlu kita bela-beli mati-matian ngapain. Store KTP, Kalau KTP tanda tangan di atas kertas putih, ya kan? Langsung Zuma. Masih berat. Ya, masalahnya prosesi ibadahnya Islam itu berat. Oh, Itu biasanya. juga Bang Suma. Saya kan banyak. Nah, ini kan tadi ada yang ngomong dikiranya nyamar. Jadi kalau yang info untuk yang nonton di bawah tuh saya dari Santa Teresia Bongsari Keuskupan Semarang. Nah itu. Cari pasti tahu. Tuh, jadi nanti dikira nyamar pula kan. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Tapi abang ini tadinya intelijen katanya. Dicari di gereja nggak ditemukan dong. Bagian nongkrong di parkiran maksudnya. Tapi gitu. sekarang karena sudah ada anak istri yang mau nggak mau lagi kita kasih contoh kan, nggak enak lah. Oh siap. Jadi kalau masalah ibadah gini mungkin pada waktu saya masih kecil juga ikut puasa kan, karena saya kan sering keluarga muslim. Jadi kalau pas liburan panjang tahun-tahun 85, 86 tuh kalau lebaran gini kan libur panjang sekolah tuh kan. Nah, jadi ya ke rumah kakek di Pekalongan kan ikut puasa. Oh karena keluarganya ada yang muslim. 98 kakek ada pondok Pak Suma di Pekalongan. Oh Ada pondok. gitu. Iya. Oh, udah kembalilah ke asrama. Karena ibu dulu muslim. Ibu dulu muslim terus nikah sama bapak Katolik, terus lahir saya. Itu. Iya. Orang tua masih hidup bang. Gini, udah meninggal dua-duanya. Jadi kalau diskusi gini ya makanya kalau nggak salah pernah ya sama Bang Abuya ya pernah ya, waktu kan kita ada kontak-kontakan HP kan pada waktu Jumat tuh di kantor kan aku memang suruh Jumat berkah untuk teman-teman kan. Nah, terus aku video call lah sama dia tuh ya kan, bahwa kita juga ada Jumat berkah untuk teman-teman yang lewat makan silahkan gitu aja. Yang penting jangan dikasih mie dua isinya, enggak kan? Aku aja gak doyan. Oh Gak gitu. doyan aku. Oh Gak doyan, syukur. yang aneh-aneh gak doyan. Yang aneh-aneh nggak doyan ya. Iya. Itu tanya tuh, ada yang tanya di Pekalongan mana, Pekalongannya tulis, Batang tulis. Kalau kita kan langsung apa adanya kan. Tapi Itu wajahnya abang ini wajah seorang muslim kok. Nggak ada wajah ini. Memang saya pasti dikira muslim pasti.
ya kan? Iya, iya, iya. Kayak gini. Dan Inilah bagusnya kok. Iya, gimana bang? kan kalau ya ini kita ngomong apa adanya ya. Kalau Al-Quran itu kan memang saya yakin tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allahu positif. Akbar. Masya Allah. Nah, kita ngomong gini nggak salah-salahan kan, sudah saya buktikan. Nggak mungkin kan Nabi Muhammad tuh literasi sampai Spanyol sampai Turki kan belum ada literasinya. Jadi kalau di Al-Quran ada info itu dari mana coba kalau nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Nggak Betul. mungkin kan. Terus kapan mau sama-sama kita di masjid? Oh, di masjid sering bang. Oh, kakek ada Ngapain? masjid juga kan? Iya. Kan kakek ada masjid, ya kan? Oh, iya, iya. Kalau ke Arab ke Jadi intelijen daerah juga dia di sana kan berarti. Kalau kemarin Hagia Sophia masuk, Hagia Sophia masuk karena dikira Muslim kan baru boleh masuk. Oh iya, Ya iya. kan waktu kan berjalan Pak Suma, Pangarti ya kan. Kita kan nggak tahu Siap. besok kita renungkan, oh gini-gini kan nggak bisa langsung detik ini juga langsung kita, oh gini-gini ya kita harus renungkan dulu kan. Yang penting jangan merenung terus bang sampai nyajal datang ya. Mati dalam keadaan merenung. Soalnya kita tuh kalau mau mempelajari gini kerjaan numpuk ya kan, itu dia. Nah, kalau malam-malam kan santai. Oh iya, iya. Semua. Siap, siap. Tapi ya by the way aku pernah lihat ini kita omong anu ya Pak Suma ya. Iya. Kenapa saya kok seneng lihat Pak Suma terlepas dari debat segala macam. Jadi debat Kristen, debat Muslim. Saya pernah dengar Pak Suma itu mendoakan orang yang sakit enggak tuh, yang anak-anak sakit itu. Iya kan? Iya. Kalau nggak salah ya. Iya. Itu belum aku jumpai satupun yang Kristen kayak gitu. Belum aku jumpai. Allahu Jadi, Akbar. Kalau itu kan kalau lihat kan berarti kan omdo. Kalau cuma khotbah apalah susah kan? Apalah susah khotbah. Apalah susah. Apalagi kalau dapat 10% kan gampang kan, pasti semangat. Asik. Kalau Katolik tuh pastornya kan kere-kere karena memang nggak dapat 10% kan. Jadi kurang semangat tuh pastornya kan. Nah, Iya, 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 iya. tapi yang saya seneng dari Pak Suma itu mendoakan orang sakit pada waktu itu kan, pada waktu ada yang sakit tuh kan, nah, adik-adik itu kan masih anak muda itu kan, nah, itu nah ini Oh iya, Masya Allah. terlepas dari segalanya berarti menurut saya ya hati Pak Suma itu baik menurut saya ya kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuh, menurut saya soalnya kan nggak ada ditemui di Kristen doain gitu, yang ada manggil Tuhan kan, dengan nama Tuhan Yesus engkau bisa berjalan. Ngomong kosong. Nggak mungkin mungkin. Kenapa saya nggak mungkin? Nggak mungkin kalau memang Yesus itu kan dituhankan. Saya juga menuhankan Yesus. Masuk kita panggil mau datang ya nggak mungkin. Datang ya kiamat. Nah, itu dia kan nggak mungkin dengan nama Matahari Yesus, nggak Yesus bercahaya datang. lagi. Nggak mungkin itu omong doang, soalnya di Katolik kan nggak ada kayak gitu kan, pastor mana ada kayak gitu, nggak ada. Iya, 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 iya. Tapi saya nganulah Pak Suma, lihat Pak Suma baik karena mau mendoakan orang terlepas dari dakwah segala macam tuh, memang di samping dakwah juga jalankan juga ya kan, seperti itu. Walaupun Iya. cuma doa itu orang lihat simpel, tapi itu sangat berharga karena langsung ke yang di atas kan, gitu kalau menurut saya. Iya, Masya Allah. Luar biasa ini. Abang kita Nugroho ini. Tinggal dibasuh aja wajahnya dengan air wudhu ini bercahaya kali. Mana ada satu saya mau nanya ke Pak Nugroho, satu doang. Iya, Oh, iya, silakan. iya. Bang. Gejala awalnya apa Bang Nugroho? Gejala awal. Itu doang sih. Gejala awal apa tuh? Sehingga Anda begini. Begini gimana tuh? Ikut orang tua Bang Andi. Oh, gejala awalnya ikut orang tua. Iya kan bapak kan Katolik, nikah sama ibu, bapak kan tentara loh. Rencana selanjutnya mau kemana Bang? Merenung. Belum ada plan. Belum ada plan. Belum ada plan. Tapi Ya, itu. tapi ya makasih lah kalau ada masukan-masukan baca Bible tadi kan saya jarang Pak Suma. Kalau nggak Pak Suma Bang Arti baca gitu kan kita jarang baca.
Itu karena kadang-kadang kan kita ini sudah terlena dengan keadaan sekarang toh, ini kan, oh sudah enak gini kan. Nah, itu kadang-kadang jadi kita tanpa berpikir religius, ngulas yang ini, ngulas yang itu. Gimana mau ngulas Bible gitu-gitu kan, baru ngulas sudah ditelepon. Ya kan, angsuran truk lah, angsuran inilah, angsuran itu kan. Nah, itu. Kalau kita usahakan pasti pusing Pak Suma. Enaklah kerja di kantor. Izin Betul, Bang Suma, izin Bang Suma. Kita Iya, silakan. ada tamu, izin. Makbel masih monitor Makbel? Makbel? Ya malah ngopi. Tapi Bang Nugroho udah dari tadi saya dengarkan udah bisa kan masih maaf. udah bisa kan membedakan mana manusia mana Tuhan ya. Udah bisa bedain ya Bang Nugroho. Udah dari dulu sudah bisa. Dari dulu. Oh berarti Saya diskusi gini kan udah dari tahun-tahun 97 waktu SMA, lulus SMA kan udah diskusi dengan keluarga kayak gini, Bang. Jadi sudah biasa santai kan. jadi menurut kamu Yesus bukan Tuhan karena dia manusia begitu? Ya Wong, kemarin saja saya waktu video call sama Bang Buya, saya ngomong, Buya ya, mau kemana Pak Nugroho? Bentar, nyembah manusia, nah gitu. Kok jujur banget sih gejala awalnya? Loh, gak apa-apa lah, ya kan. Masa kita mau tutup-tutupi, ya kan? Iya. Ya udahlah cukup lah. Masih bagus kalau nyembah manusia. Kalau disembah itu adalah roh, gimana tuh? Makhluk halus dong. Makanya kan kita harus merenungkan kan. Iya, renung. Yang penting jangan renung terus. Tidak usah mendadak. Itu dia. Tapi ya saya suka lah ketemu teman-teman gini karena diskusi gini dulu sering saya lakukan dengan keluarga saya. Gitu. Tapi waktu kecil nggak pernah jatuh dari sepeda gitu, nggak pernah ya? Oh sering lah Bang. Oh sering juga pantas ya udah. Lanjut Pak Makbel, lanjut. Ya kita sapa lagi, ada yang belum disapa. Bongkar aja, masih monitor kah? Bongkar aja yang monitor. Ya, udah nggak monitor ya. Pak Irfudin, gimana Pak Irfudin? Aku masih kayak kurang percaya dengan keterangan Pak Nugroho ini. Keterangannya mana, Pak? Artinya kalau memang nggak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan, kenapa nggak keluar aja? Yang saya kan percaya Yesus Tuhan, ya kan? Tapi dia manusia juga. Ini Pak Nugroho Kristen Katolik apa Tik? Apa? Oh, gitu. Agamanya? Berarti Kuden. Jadi gini Pak Nugraha. Agamanya apa? Kristen Protestan. Oh iya, ya nggak apa-apa. Artinya janganlah kita memframing bahwa seakan-akan Bapak nggak percaya Yesus ada Tuhan. Karena pertanyaan Hendy tadi, Nugroho masih percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Oh saya nyembah manusia gitu kan. Jangan ditutup-tutupi. Malah saya jarang panggil Tuhan Yesus. Wong saya orang Jawa, panggilnya Gusti Yesus. Jarang kalau tanya Tuhannya siapa. Iya. Gusti Yesus pun nggak masalahnya itu, samanya maknanya. Iya. Udah pas. Gimana Makbel? Ada yang mau ditanggapin? Pak Erfun mungkin mau ngetes aku Katolik apa bukan? Nah gini Bang Nugraha, artinya tadi aku simak-simak pembicaraan sama Bang. Aku bukan Nugraha, Bang Nugroho. Nanti kalau Nugraha orang Sunda pula. Itu. Karena gini Bang Nugroho, Bang Juma tadi berkomunikasi kan interaksi seakan-akan Bang Nugroho ini sudah tidak meyakini lagi isi Alkitab begitu. Sehingga Bang Juma login gitu kan itunya yang dalam hati begini percayanya Bang Nugroho ini sama Kristen tapi kenapa tetap Kristen begitu. Ya kalau yang menyimpulkan kan Bang namanya susah bener. Erfudin yang nyimpulkan gitu kan tadi Bang Erfudin. Ya nggak apa-apa, nyimpulkan nggak apa-apa kan, nggak dilarang, nggak ada pidananya kok, nyimpulkan silakan aja. Assalamualaikum Bunda Mila.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak? Saya kalau melihat, benar nggak? saya kok, Benar iya nggak? benar bang, Menyimpulkan benar itu kan bang. nggak apa-apa kan? Wah, nggak ada nggak apa-apa. pidananya. Iya. Nggak ada Makanya pidana. saya katakan Silahkan. gini, indahnya itu ketika saya berdialog dengan saudara Kristen saya atau Katolik yang jujur mengiyakan isi Bible. Yang saya hadapi selama ini kan semua yang membantah Bible, apa yang dikatakan Bible dibantahnya. Kalau saudara Nugroho ini iakan semua apa yang tertulis di situ, itu baru Katolik yang betul, tidak melawan Bible. Cuma bedanya dengan Kristen, kalau kita Katolik kan walaupun mengiyakan semua, walaupun kita sepikiran Pak Suma, cuma kan yang dipakai otoritas tetap pastor, apa yang diomongkan Itu tadi yang kita pakai itu kan. Yang itu tadi dogma, aku bilang. Iya. Dan Yesus pun Jadi mendogma muridnya, kan gitu. Kalau ada yang menyimpulkan, wah Pak Nugroho ini menyesatkan gini-gini, ya itu kan kesimpulan asumsi sendiri, nggak apa-apa, nggak ada pidananya. Sekali lagi pasal tuh nggak ada, menyimpulkan tuh pasal nggak ada, nggak apa-apa, aturlah, nggak apa-apa. Iya, benar. Jadi kalau Nugraha orang Sunda, Nugroho baru orang Iya, makanya tadi Jawa, ya kan? Jawa. Nanti kalau Nugraha, nah kan? Iya. Salah nanti. Apalagi sangat tentang Pak Suma yang mau diulas Bible kan, jadi nanti kan aku bisa renungkan, ya kan, seperti itu. Ya, mungkin kita dengarkan dulu saudara kita yang dari Erfuden. Tanggapan beliau. Ya. Aku rasa yang dinyatakan Bang Nugroho itu nggak ada yang salah. Oh, Nggak ada, biasa aja. Artinya kalaupun Bang Nugroho mengatakan aku menyembah manusia, kemanusiaannya, Yesus memang manusia. Tapi dia juga Allah. Begitu. Kalau saya melihat Bang Erfuden, kalau yang Anda katakan Yesus manusia dan juga Yesus itu Allah, bukan anak Maria itu Bang. Yang Anda maksud itu mungkin yang datang ke Paulus itu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengaku kalau dia itu adalah Allah itu sendiri. Tidak pernah mengaku dialah Alfa dan Omega. Dia tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Itu anak Maria itu enggak. Dia hanya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pengakuan-pengakuan oknum Yesus yang Anda katakan tadi itu adalah pengakuan oknum Yesus yang diduga bukan Yesus tapi yang palsu. Itu loh Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak salah menyembah Yesus yang manusia dan juga adalah Allah itu sendiri, saya rasa harus saya minta Anda luruskan lagi deh. Karena kenapa Yesus anak Maria itu 100% manusia, hanya kemudian diberi kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Theos, Yahweh, Yod-Heh-Vav-He atau Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesusnya yang Tuhan. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara kepada orang Israel untuk Allah melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus seperti yang kamu tahu. Nah itu kata kitab Anda. Berarti bukan Allah dia. Allah hanya melakukan mukjizat tanda-tanda kekuatan melalui nabinya Yesus. Bukan Allah. Sedangkan yang Anda maksud adalah Theos yang nusul menjadi Yesus. Itu beda. Coba Anda lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Nah itu beda dengan Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria, firman menjadi daging. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus, Theos yang menjadi daging. Dua oknum yang berbeda, tapi namanya sama-sama, Yesus Kristus. Nah, kebenaran di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Makanya kalau ditanya saudara Kristen kayak saudara tadi Nugroho, ya saya menyembah manusia. Kenapa? Karena sebagai seorang Katolik,
mencoba menggabungkan antara anaknya Maria dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Tadi kita sudah bahas Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus menerima dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria itu 100% manusia. Nah, Kristen datang terjebak di tengah-tengahnya, sehingga apa yang terjadi? Yesus itu kenapa mati? Dia manusia. Kenapa dia membangkitkan orang mati? Dia Tuhan. Padahal itu beda. Anda mencoba menggabungkan antara dua oknum menjadi satu disebabkan karena hanya kesamaan nama, sehingga muncul konsep apa? Tritunggal, Trinitas, apalagi Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Bagaimana nalar Anda bisa nerima sebuah cincin 100% emas? Kalau sudah 100% emas, tidak ada baginya unsur karet, tidak ada baginya unsur pasir, tidak ada baginya unsur ikan, karena 100% sudah utuh menjadi emas. Kalau dia seutuhnya manusia 100%, baginya tak ada lagi hewan, baginya tak ada lagi malaikat, apalagi Tuhan. Tapi Anda terjebak dalam keadaan itu, mau tidak mau, Anda harus menyembahnya. Maka digabungkanlah yang tadinya manusia 100% dan tadinya kemudian Theos 100%, Anda gabung menjadi satu. Sehingga apa yang terjadi? 200%. Coba Anda tambah. 100% manusia ditambah 100% Tuhan, gabung berapa persen? 200. 200. Inilah yang dikatakan kemudian Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya jahatlah. Orang dia 200% dibilang 100%. Orang dia manusia dibilang Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Ya sesatlah. Maklumlah Yesus kemudian mengatakan sesat. Al-Quran pun mengatakan itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Iblis yang membuat kemudian angan-angan, janji-janji kosong kepada mereka. Sehingga ya dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu betul, benar. Seperti itu kawan. Saya kembalikan kepada saudara bahwasanya ketika saudara Nugroho mengatakan ya saya menyembah Tuhan yang ya memang manusia, ya itu karena dua oknum, satu nama. Karena Yesus memang mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah ya Nduk kepada orang atau apa yang datang, penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan itu terjadi kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Kok lebih tahu dia Tuhan? Bukankah Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya menurut Yesus? Tiba-tiba siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Padahal yang ditemui Paulus di sana adalah cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan kalau Yesus yang datang, semua manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuman Paulus tok yang melihat dengan orang-orang yang katanya muridnya. Berarti yang datang kepada Paulus ya bukan Yesus dong. Diduga bukan Yesus. Karena kenapa? Tanda-tanda yang Yesus katakan itu tidak ada. Harusnya kalau Yesus benar yang datang ke Paulus 2000 tahun yang lalu, dunia sudah tak ada, udah kiamat. Kenapa? Karena itu tadi, ketika Yesus yang datang, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoncang, Yesus nampak di tengah langit, seluruh manusia akan datang, akan melihat Yesus. Tapi tanda itu belum ada. Berarti kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata, dia bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi menerima doktrin dari Yesus, murid-muridnya tidak percaya kepada Paulus yang ngaku bertemu sosok Yesus. Karena kapan gurunya yang bernama Yesus itu datang, maka itu tandanya dunia kiamat. Al-Quran pun menerangkan hal yang sama. Saya kira begitu saudara. Silakan diambil alih Dinda Ardiansa. Mungkin ada yang ingin dijelaskan, silakan. Izin Guru Dazuma, Bang Ardinya lagi makan. Sahur.
Lagi sahur. Katanya izin ke dapur mau makan. Yalah, kasihan lah mau sahur dulu. Bunda Mila, gimana kabarnya Bunda Mila? Assalamualaikum. Salam. Ya Bang Ardi ya akunnya. Yang Sahabat anaknya Bang Ardi. Hah? Iya, iya, sahabatnya Bang Ardi. Gimana Bang Erik? Katanya mau ketemu sama Bang Zuma, silakan. Kok diem Bang Erik? Cemana nih? Tadi minta naik. Bang Erik, monitor kah? Bentar. Buruan, Guru Dasuma. Menunggu tuh. Sudah nyampe nggak galaksinya? Bos, Oke, nyampe. gimana? Udah siap? Udah. Oke. Masya Allah, Kau tabarakallah. Makasih kau Bunda. banyak bacot ya bercerita tentang Yesus kan? Oke. Saya pakai data ilmiah. Saudara ya. Erik, tolong hidungnya jangan dijepit pakai jepitan rambut, dilepas aja jepitannya bang, supaya suaranya agak bagus. Oke, cuma oke. Masih. Oke, saya pakai data ilmiah, maksudnya data ilmiah ya ceramah ustadzmu. Oke? Semperin banget sih suaranya ya. Iya. Oke. Apakah benar kalau duluan Tinggal istri Bang Andi. mengajak suami wik pasti masuk surga, tapi apabila melawan atau menolak dilaknat Jibril malam sampai pagi. Itu apa benar? Ngomong apa sampean? Ini terlalu jauh dari bahasan kita. Oh, wik pula kau bahas. Gatal kali senjatanya. Itu tahu nggak Pak Suma? Tahu nggak? Kenapa Gimana? dia? Habis Gimana, mabuk Bang? lem. Habis mabuk lem naik. Itulah. Iya. Kalau mabuk Jack D masih enak, mabuk lem. Jadi Oh, lem kastol. Alteco. Alteco. Otaknya beku kalau Alteco itu. Nggak bisa gerak. Izin Bang Pak Suma semuanya, ini kayaknya udah malam nih, besok ada aktivitas kan. Saya mohon turun dulu. Terima kasih tadi Iya, ilmunya, Bang. Pak Suma, Sama. Bang Sobat, Iya. Bang Ardiansa, masak dulu sana nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan lancar angsuran truknya, Bang. Amin. Banyak nih Pak Suma. Iya, truknya ada 20-an katanya banyak ya. nih. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Allah. Terus- Katanya terus kemarin berdakwah. Pak Nugroho, katanya kemarin kunci dongkraknya hilang ya. Kemarin saya ke Jambi ketemu Bang Erwin loh, Pak Indi Celebes. Kopi darat sama Bang Erwin. Bukan gue yang ngambil ya. Kalau dongkrak nggak pakai dongkrak, Pak Indi. Kalau memang banyak bocor kita angkat pakai tangan. Dongkrak nggak main lagi kita. Wis. Ya, Hebat. selamat malam semuanya ya. Teruslah berdakwah. Nanti ya saya ikut seneng lah. Ada yang mualaf tuh, jadi dia bisa mencari apa yang selama ini dia cari kan, daripada bimbang kan. Iya, Masya Allah. Dia ditunggu Pak Makasih Nugroho semuanya. kapan? Belum ada plan nih, belum ada plan. tapi tadi Pak Suma ya terima kasih, nanti kan tetap saya tampung ya kan, saya renungkan kan seperti itu. Iya, Nggak iya. bisa langsung. Masya Allah. Iya, Makasih makasih. ilmu-ilmunya tadi, makasih ilmunya, makasih Pak Suma semuanya. Sama-sama, Bang. Gimana Pak Erfudin? Mau lanjut nggak? Dan ini pusing dia mikirin si ini Nugroho. Ini kan ada orang Katolik jujur banget kalau dia sembah manusia gitu loh. Pusing dia. Gimana cara edukasinya nih? Ya dia benar itu Erpuden, dia jujur karena Yesus itu manusia, berarti dia sembah.
Dia lebih jujur daripada kamu. Kamu mengatakan Yesus manusia. Kau bilang Yesus Tuhan. Terus kau hilangkan manusianya. Lebih parah lah kau. Gitu Erpuden. Apalagi nanti diterangin benar nggak sih yang keluar dari kubur itu anaknya Maria? Benar nggak sih yang ditemui Paulus di Damsik itu adalah ya anaknya Maria? Gitu loh Erpuden. Erpuden. Waduh. Gimana ini host ini Erpudennya? Tidur. Ngopi. Lagi cari takjil sahur, Bang Andi. Ntar aku cari lagi. Ini mungkin. Ini sih Erik minta naik lagi, Bang Andi, gimana? Naikin lagi nggak apa-apa. Naik-naik kesurupan, Bang. Enggak, merusak kuping, cempreng banget suaranya gitu loh. Oke, kok diturunkan? Iya, Saya pakai dalil ilmiah loh. Padahal saya pakai dalil, pakai data ilmiah. Tapi bukan itu topiknya apa yang kita bahas. Jangan pindahin topik dulu. Gitu loh, dengarkan dari awal. Tidak penting kalau sama kalian, tidak penting Pak. Begitu, ya. Kok ini topiknya beda Bang, bukan topik itu yang kita bahas. Enggak penting Pak, penting. Apa dalil, apa topikmu? Saya bawa topik saya, oke? Oh ya udah kalau begitu kan dibawa aja, bikin topik sendiri, ketik-ketik panjang-panjang ya. Nah, biar teman dibawa, nanti menanggapinya gitu aja. Ketik di bawah yang panjang Pak, biar teman-teman netizen di bawah juga menanggapinya gitu ya. Suara nyempreng kayak. Assalamualaikum Bang Endi, saya mau nanya sedikit Bang Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Bagaimana mengatasi anak-anak kita yang perempuan atau laki-laki dari goda-godaan kafir, nanti dia setelah menikah misalnya itu pura-pura dia masih Islam, setelah itu dia nanti keluar dari agama Islam, dibawanya lah anak-anak atau cucu-cucu kita kembali ke agama dia, contoh kayak Kristen gitu Bang Andi. Itu aja Bang Andi, terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum. Ini pertanyaan perlindungan diri terhadap misionaris ini bagus ini. Jadi banyak orang itu Bang, dia menyayangi anak Anda yang Muslim, dia Kristen, terus dia rela meninggalkan agama syahadat, terus menikah, kemudian sering dengan waktu kembali. Makanya Bang, sebelum dia memeluk Islam itu, ya beri waktu dia syahadat dulu, misalnya hari ini. Paling cepat itu 3 bulan. Kalau bisa kasih waktu 6 bulan. Dia memeluk Islam dulu. Baru pantau dia, benar apa enggak gitu loh. Apalagi menjelang ibadah puasa. Dia puasa apa enggak? Dia rajin sholat apa enggak? Jangan hari ini dia syahadat, besok langsung nikah. Wah ini nggak bisa dibiarkan kayak gitu Bang. Ya, jadi dipantau dulu minimal 3 bulan atau 6 bulan paling bagus itu. Dipantau dulu. Kalau benar-benar lulus ujian baru relahkan anak gadis Anda menikah dengan laki anak Anda maksud tadi. Gitu kira-kira. Ya, Bang Andi, kita sapa dulu ada Pak Yuradit. Selamat malam Pak Yuradit. Selamat malam Bang. Oke, tahan dulu Pak Merkuri. Selamat malam Pak Merkuri. Bapak atau Ibu? Merkuri monitor Merkuri. Panggilan terakhir Merkuri, monitor kah? Oke, terima kasih Bang ya. Silakan Bang Yuradit. Ada yang mau ditanyakan silakan. Saya nyimak aja dulu Bang, izin. Radit Muslim apa Kristen ya? Kristen Bang Andi. Oke. Pak Yuradit, ada yang mau ditanggapi nggak mengenai perbedaan manusia dan Tuhan? Oh, temanya perbedaan manusia dan Tuhan ya Bang? Ya itu dulu lah yang paling gampang.
Gimana Claudio? Kalau dia jangan ikut campur dulu, Radit dulu yang ngomong. Kalau dia mah dari tadi mah. Dia mah ngomongnya ke samping dulu dia. lanjut. Gimana Radit? Lu bisa gak Bang Radit bedain manusia dan Tuhan? Tuhan itu manusia itu tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa menjamin surga, tidak bisa berfirman. Bang Claudio. Ini Claudio ini kok jadi kayaknya. Cuman kalau dalam Kenapa sih? kepercayaan apa yang saya imani Bang, Bahkan justru terima harus kamu manusia supaya bisa beda Tuhan. menyelamatkan. Kalau dia bisa nggak sih kok berhenti gacor dulu gitu loh, di lakban kayak itu congor. Terusin dulu Pak Radit. Kalau dalam kepercayaan saya Bang, harus manusia, harus 100%, harus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, dalam artian tidak berdosa, itu yang bisa menyelamatkan Bang. Siapa itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Siapa itu oknumnya Bang? Yesus Bang. Yesus. Oh Yesus. Jadi Yesus ini double ya, 2 kodrat. Betul, duinatur Bang ya. Duinatur. Terus manusianya, kalau dia bisa nggak sih gua lakban juga loh. Banyu mak, terusin lagi dong. Duinatur ini gimana ini menjelaskan duinatur ini? Gurunda Zuma masih monitor kah Gurunda? Masih. Apa tadi permasalahannya? Duinatur, Yesus itu manusia dan Tuhan juga gitu loh. Oh, itu karena Kristen pasti yang bicara. Iya benar Bang, izin Bang. Oke. Apakah tanggapan ini juga konsep ini juga dianut oleh murid-murid Yesus? Atau murid-murid Yesus diajarkan oleh Yesus untuk menyembah kepada hakikat yang ada di langit? Iya, Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Iya Bang. Oh, bukan. Itu bukan larinya ke situ. Berarti Anda pengikut Thomas kalau gitu. Yesusnya maksudku. Yesusnya ketika kemudian mempraktekkan menyembah kepada hakikat yang ada di surga atau yang ada di langit, murid-muridnya mengibadahi yang ada di langit atau mengibadahi yang ada di bumi? Yesusnya maksudku. Yesusnya Bang. Iya, kan Yesus mengatakan gini kawan. Di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ada tidak Yesus mencontohkan menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus? Karena murid harus mengikuti Yesus nih. Di mana Yesus sendiri melakukan pekerjaan, beribadah, mengilahkan yang ada di langit. Muridnya mengikuti itu. Muridnya ketika dikatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku menyembah hakikat yang ada di langit, maka pengikutku menyembah hakikat yang ada di langit. Yesus pada saat itu di mana? Di bumi. Berarti muridnya tidak menyembah yang di bumi, tapi menyembah yang di langit, yaitu yang bukan Yesus. Betul nggak? Menurut pemahaman saya nggak juga seperti itu sih Bang. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka kan sering diajarkan sama Tuhan Yesus. Misalnya waktu Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 13 ayat 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Kayak Iya, jadi gini saudara. Terus Yohanes 8 ayat 24, kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu, gitu-gitu. Iya, dia apa? Dia Tuhan, gitu maksudnya. Kalau mungkin menurut abang, Yesus minta disembah, Nggak mungkin. Yang minta disembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu iblis. Yesus bukan iblis. Gimana? Yang minta disembah selain daripada Tuhan itu iblis. Yesus bukan iblis. Makanya Yesus tidak minta disembah.
Yang menginginkan kemudian penyembahan kepada Yesus, Benar. itu hanya iblis. Mau ndak Berarti Tuhan Yesus yang tidak menolak, Bang. Karena Yesus tidak tidak ada orang menolak. pernah menyembah dia, nggak ada yang pernah menyembah Yesus, tidak ada yang pernah mengilahkan Yesus. Di mana Yesus mengatakan sendiri loh, di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Percaya apa? Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti muridnya semuanya percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Itu kata Yesus. Saya lebih percaya Yesus. Kalau Anda mengatakan murid yang menuhankan Yesus itu dan Yesus tidak menolaknya, tidak. Yesus tidak pernah dituhankan sama muridnya. Yesus mengatakan muridku percaya aku utusan. Lah ente siapa? Memfitnah Yesus dan muridnya. Cuman gini Bang, dalam kayak Matius 28 ayat 17 ketika melihat dia mereka menyembahnya. Terus kayak Yohanes 9 ayat 38 katanya aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Jadi maksudnya Tuhan Yesus juga tidak menolak penyembahan gitu Bang. Tunggu dulu saudara. Ketika Anda membawa dogma Kristen, Anda hanya membawa cerita dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab di mana kitab ini memang diperuntukkan untuk muatan penyembahan kepada Yesus. Ingat, Yesus tidak mengenal penulis kitab saudara. Kedua, Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi kepada kitab saudara. Jadi cakupan yang ada di dalamnya tidak bisa dikatakan itulah yang paling akurat. Baik dia nabi, baik dia rasul, maupun dia Anda anggap Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda membawa Matius 28. Matius 28 nomor 17. Itu sudah bukan Yesus itu. Itu diduga adalah Yesus palsu. Kenapa? Karena Yesus ajarannya sudah tamat. Coba Anda pahami dalam Yohanes 17 nomor 8 yang saya ucapkan tadi. Menurut saudara, apakah masih ada firman tambahan ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini belum terjadi penyaliban. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan, apakah menurut saudara masih ada firman yang belum disampaikan? Segala firman, saya harus pelajari dulu ya Bang. Ya, sederhana aja saudara. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan mereka telah menerimanya. Hayo. Pertanyaan saya, ketika segala firman Yesus telah sampaikan, apakah masih ada firman-firman tambahan? Cuman secara harfiah kami mengimani bahwa segala firman yang engkau firmankan, Yesus juga kan adalah firman hidup Bang. Jadi apapun yang Yesus katakan itulah firman itu sendiri. Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah segala firman segala firman disampaikan oleh Yesus masih ada firman sebelumnya, setelahnya? Sebenarnya kalimat Yohanes 17 ayat 8 itu yang Abang bacakan itu belum utuh sih Bang, karena dia ada kelanjutannya tuh. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lalu endingnya berarti Yesus adalah? Memang benar Yesus memang utusan Bang. Nah benar. terus endingnya itu kan? Betul. Endingnya Tapi itu kan? utusan mana yang datang dari Tuhan selain utusannya Yesus saja kan? Bahwa Kata dia keluar siapa? dan Kata siapa hanya Yesus? Kata siapa hanya Yesus yang utusan? kata ayat ini Bang. Nah, coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 34.
Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah Musa diutus Allah? Iya, benar. Berlaku ini kan? Berlaku nggak Yohanes 3 nomor 34 ini kepada Musa? Berlaku. Nah, ya iya. Berarti salah Anda ketika saudara mengatakan hanya Yesus yang diutus oleh Tuhan. Ternyata Anda mengiyakan. Musa juga diutus. Daud juga diutus. Salomo juga diutus. Daniel. Semuanya diutus. Gini Bang, dalam doktrin Tritunggal kan kami mempercayai bahwa di dalam kata diutus Allah itu berbicara juga tentang keilahiannya Yesus. Ya, itu karena Anda Kristen. Ya benar. Ya itu kan Anda Kristen. Anda mendengarkan dogma dari Yesus Kristus yang diduga palsu. Karena Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu karena Anda Kristen. Sekarang karena Yesus, jangan karena Kristen. Yesus yang mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Jadi semua firman dari A sampai Z, Yesus sudah sorong semuanya ke muridnya. Muridnya menerima, merangkul semua firman-firman itu, pengajaran itu. Ending, manifestasi dari semua firman, Yesus hanya utusan Tuhan bagi murid. Bagi Kristen, Yesus bukan utusan saja. Yesus itu Tuhan itu sendiri juga. Siapa yang mengajarkan Kristen seperti itu? Makhluk yang datang kepada Paulus. Jadi coba Anda lihat tuh. Anda lihat di dalam Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang, nuzul mengambil rupa manusia. Berbeda dengan yang di Yohanes 1. Firman menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, itu masih ada kebenarannya. Firman perkataan Tuhan menjadi daging. Perkataan Tuhan menjadi matahari. Perkataan Tuhan menjadi alam semesta ini. Mazmur 33 nomor 9. Tapi kalau dikatakan Yesus itu kemudian adalah Tuhan itu sendiri, tidak cocok dengan Yohanes 1, nggak cocok. Cocoknya Kolose 2. Atau Filipi 2, itu baru cocok. Jadi kalau Anda mengusung kemudian Yesus adalah manusia dan sekaligus Tuhan, Anda sedang mengusung ajaran Yesus Kristus yang diduga penyesat. Yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Kalau di dalam Al-Quran diketerangkan kemudian bahwasanya yang membangkitkan angan-angan saudara-saudara Kristen itu adalah dia yang bersumpah di hadapan Allah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi orang-orang kafir dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka adalah orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada orang-orang kafir yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Nah, ketika Yesus berkata di dalam Matius 23, 24, nomor 2, nomor 4, nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus tuh.
Percayakah Anda bahwa menurut Yesus akan datang Kristus palsu penyesat setelah dia? Apakah Anda percaya? Percaya, Bang. Nah, percaya. Tanda-tanda Kristus palsu itu adalah melakukan mukjizat, kemudian apa? Menyesatkan banyak orang. Kemudian apa? Mengaku Yesus Kristus. 3 komponen ini kemudian terdapat pada Kristen, terdapat kepada Paulus sebagai tokoh Kristen. Di dalam Matius 24, Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Kristus di dalam di padang gurun atau Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, itu Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus anak Maria sudah menasihatkan gurunya. Jawabannya, karena Yesus hanya memperingatkan muridnya Bani Israel, tidak memperingatkan kepada non-Israel, sedangkan Anda adalah non-Israel. Yang Anda ikuti adalah yang diduga Yesus palsu, yang datang dan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi noise, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, Anda bagian daripada bangsa yang dijadikan murid oleh yang diduga Yesus palsu. Sampai sini sadar enggak Anda tuh? Paulus itu kan bukan nabi, Bang, rasul. Kalau dia rasul sudah pasti nabi. Celaka kalau dia bukan nabi. Kenapa? Kalau dia bukan nabi, semakin hancur posisinya. Karena yang menerima wahyu itu hanya nabi. Kalau Paulus bukan nabi, lalu dari mana 13 buku ini? Catatan-catatannya 13 buku ini dari mana dia dapatkan? Karena gini, Bang, kan perbedaan nabi dan rasul itu tuh, kalau rasul itu semacam penyambung lidah atau menyampaikan firman dari Tuhan kepada umat. Nah, sedangkan nabi kan, nabi menurut pemahaman saya itu semacam nggak diwajibkan untuk menyampaikan firman gitu, Bang. Jadi nabi itu lebih ke memberikan penglihatan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus, gitu. Semacam nubuat tentang Yesus gitu, Bang. Jadi gini, nabi itu orang yang menerima wahyu, orang yang menerima penglihatan. Rasul levelnya lebih tinggi. Syarat untuk menjadi rasul wajib nabi. Kenapa? Nabi menerima wahyu, menerima penglihatan. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu dan penglihatan, di mana hasil pewahyuan dan penglihatan itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu rasul. Nabi, orang yang menerima penglihatan. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan rasul adalah nabi yang menerima wahyu dan penglihatan untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu perbedaannya. Jadi rasul itu ibarat sarjana, nabi ibarat SMA. Tidak mungkin ada orang bisa sarjana tanpa melalui bangku SMA. SMA belum tentu sarjana, sarjana sudah pasti SMA. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Mari kita buktikan. Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Baca itu kitab saudara. Dan kalau Anda mengatakan
Paulus itu bukan nabi, celaka itu bang, celaka. Karena yang disebut nabi adalah dia yang menerima wahyu. Kalau Paulus Anda katakan bukan nabi, lantas Anda mengatakan dia menerima ilham, menerima wahyu, berarti Anda dengan kata lain mengatakan Paulus itu adalah nabi palsu. Dan yang datang kepadanya sudah pasti Kristus palsu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan memperlihatkan mukjizat-mukjizat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dipenuhi enggak oleh Paulus? Dipenuhi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus nabi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Mengaku dia menerima wahyu berupa Injil. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Karena dia mengaku rasul. Dengan mengaku rasul sama dengan dia mengaku sebagai nabi. Kenapa kemudian Anda tidak mengakuinya? Karena Yesus mengatakan nabi palsu. Sehingga Anda mengatakan, oh Paulus bukan nabi. Dengan Anda tidak mengakuinya nabi, tapi Anda mengatakan dia rasul, meskipun Anda mengatakan dia bukan nabi, tapi Anda mengatakan dia rasul, itu sama dengan dia rasul, nabi. Begitu saudara. Nah sekarang permasalahannya adalah, coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3. Ketika murid Yesus bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kalau engkau yang datang, tanda-tandanya apa? Kata Yesus, tanda kedatanganku yang pertama, matahari menjadi gelap. Kedua, bulan tidak bercahaya. Ketiga, bintang-bintang di langit berjatuhan. Keempat, kuasa-kuasa langit berguncang. Kelima, aku akan kelihatan di langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini terjadi pada saat oknum yang mengaku Yesus Kristus datang kepada Paulus? Ada nggak tanda-tanda itu menyertai saudara Yuradit? Silakan Anda jawab. Yang tanda-tanda itu di ayat berapa, Bang? Di Matius 24 nomor 3, Yesus ditanya, kapan tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus di data nomor 27, di data nomor 30. Itu tanda kedatangan Yesus. Nah, selain daripada itu kata Yesus, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Karena dalam pasal ini itu nggak ada yang kayak dibilang abang tadi. Baca Matius 24 nomor 30. Kan ditanya, apa tanda kedatanganmu? Baca nomor 30, tanda kedatangan Yesus. Atau baca dari data nomor 29. Matius 24 29 dan 30. Sehingga siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan merata. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah beda konteks, Bang. Itu judulnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, itu kedatangan Yesus kan? Ya benar, tapi nggak ada hubungannya sama yang. Nah, sekarang pertanyaannya, tanda itu ada nggak
ketika sosok Yesus mengaku ke Paulus? Ada nggak? Kalau pertanyaannya tanda itu ada, ya jelas ada. Karena itu kan kedatangan anak manusia, Bang. Jadi sudah pernah bintang-bintang berjatuhan dari langit? Sudah pernah Yesus terlihat oleh seluruh manusia? Di langit? Kalau maksudnya ini saya memahami dalam konteks ini yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, Bang. Nah, kedatangan Yesus yang keberapa yang datang kepada Paulus? Saya percaya kedatangan Yesus hanya sekali. Ya, terus yang datang kepada Paulus kedatangan keberapa? Kedatangan yang sekali itu, Bang. Maksudnya? Kan Yesus kan sudah pergi. Enggak, Matius 24 ini Yesus belum disalib kan, Bang? Iya betul, tapi di Galatia 2 itu di Galatia 1 itu kan dituliskan di tahun 52. Yesus sudah tak ada itu. Galatia berapa, Bang, tadi? Galatia 1 nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1. Nomor 1 coba Anda baca. Ayat 1, Bang. Galatia 1 ayat 1. Iya. Oke. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Baca nomor 11-nya. Paulus menerima Injil dari bukan manusia kan? Sebab aku menjelaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa putus aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat tajam melihat adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia, berkenan menyatakan anaknya dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka saat aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Benar ini, Bang? Nah, itu ditulis tahun berapa itu? Galatia itu dituliskan kemudian di tahun 52-53. Yesus masih ada di dunia. Ini sudah dikubur ini pasca kematian. Pasca kematian datang dia kan kembali. Bukankah Yesus itu setelah dikubur hanya 40 hari kemudian keliling. Habis itu terangkat ke langit. Tahun 52-53 muncul sosok mengaku Yesus. Berarti itu kedatangan keberapa? Kan nanti spesifik kedatangannya di ayat berapa ya, Bang? Soalnya saya nggak paham kedatangan Yesus. Jadi coba Anda baca Injil yang datang dari manusia ya benar, bukan dari manusia ya benar, karena sebagai bukti Yesus terangkat ke surga kan membuktikan bahwa dia berkuasa atas kematian, atas maut. Nah, dia menang atas maut itu artinya dia bukanlah manusia biasa. Itu bahwa sepenuhnya dia Tuhan. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia, Bang? Kapan dia berhenti menjadi manusia? Bukankah Maria ini dia udah menanggalkan tubuh kemanusiaannya, Bang? Udah menanggalkan tubuh kemanusiaan kan? Itu kan doktrin, doktrin yang muncul setelah Yesus yang diduga palsu itu datang mendoktrin Paulus. Jangan itu dibawa. Bawa ajaran Yesusnya.
kapan Yesus mengatakan dia bukan manusia? Kan yang harus dipercaya Yesus, bukan yang lain kan? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Anak manusia. maka Yesus sering mengatakan anak manusia. Benar memang. nah, sedangkan Paulus menerimanya bukan dari manusia. Dalam kalimat bukan dari manusia kan bisa berarti bahwa Paulus juga mempercayai bahwa Yesus itu Allah, gitu Bang. Ya itu dia makanya saya katakan. Wal awaru wal akhiru gitu Bang. Ya itu iblis itu yang ingin menyamai Tuhan itu. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Di mana pernah Yesus berucap itu? Akulah Itu kan- Alfa dan Omega. Ya itu ucapan makhluk yang datang di Pulau Patmos. Akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir. Pernah nggak Yesus mengatakan itu sebelumnya? Ketika dia mengajarkan segala firman yang engkau berikan kepadaku, ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Kan firman semua Yesus telah sampaikan. Masih ada nggak firman lain? Dalam wahyu itu Bang. Iya, maksud saya gini loh. Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ketika segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, telah semuanya Yesus sampaikan firman itu. Ada nggak di situ Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega? Iya, Ada yang nggak? dalam wahyu itu Bang. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu itu ditulis antara tahun 94 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada. Sedangkan Yesusnya mengaku ketika dia datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel, segala firman telah aku sampaikan. Ucapan Alfa dan Omega tidak ada di antara segala firman tersebut. Jadi penambahan-penambahan setelahnya itu bukanlah firman dari Yesus. Berarti yang mengatakan itu bukan Yesus. Tapi abang tahu kan bahwa yang nulis wahyu itu Nabi Yohanes, toh? Ya Rasul Yohanes. Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Jangankan kitab Wahyu, ya. Jangankan kitab Wahyu. Yohanes aja, buku Yohanes aja itu bukan murid Yesus yang menulisnya. Apalagi Wahyu. Coba Anda baca di dalam Wahyu 21 nomor 24-25. Di situ terbukti bahwa penulis buku Wahyu itu bukan anak Zebedeus, bukan muridnya Yesus. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada akulah Alfa dan Omega, nggak ada. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu ucapan makhluk yang ingin menyaingi pencipta langit dan bumi. Yang tidak berawal dan tidak berakhir itu adalah Tuhannya Bani Israel. Kok tiba-tiba ada makhluk mengaku akulah sang bintang timur. Akulah Alfa dan Omega. Itu sudah bukan Yesus. Makanya Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Kenapa? Karena penyesat itu akan mengaku Tuhan. Penyesat itu akan mengaku Alfa dan Omega, berkuasa di langit, di bumi. Namanya penyesat. Makanya waspada kata Yesus. Jangan kamu percaya. Ketika ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Bintang-bintang akan berjatuhan. Matahari menjadi gelap. Bumi, langit tidak bulan tidak bercahaya. Kuasa-kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau hanya mengatakan aku bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos loh, aku bertemu Yesus di padang gurun loh, jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu kata Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya Paulus. Yang percaya kepada Paulus itu hanya Roma, Katolik, Belanda. Dan orang Indonesia yang ikut agama Belanda. Tapi orang Yahudi tidak percaya. Mana ada orang Yahudi ke Indonesia mengajarkan Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Yahudi tetap Yahudi, tidak percaya kepada Paulus. Sementara Paulus ketika mengaku bertemu dengan Yesus, pemberitaannya itu diberitakan ke luar Yahudi. Nah, orang di luar Yahudi ini karena tidak punya agama, percaya saja kepada Paulus.
Maka jadilah mereka Katolik. Katolik ini terasa tidak benar, maka orang Katolik memprotes. Sebagian memprotesnya, lahirlah Protestan. Begitu seterusnya sampai muncul Mesianik, Advent. Padahal induknya adalah Katolik. Sedangkan Katolik ini adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus jangan percaya kepada Yesus palsu. Ajaran Paulus percaya kepada Yesus yang datang kepadanya. Sedangkan Yesusnya sudah terangkat. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai nomor 16. Sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Sang penghibur itu tidak datang. Jadi aku harus pergi supaya datanglah sang penolong lain ini. Artinya ketika Yesus terangkat ke langit, yang datang penolong lain, bukan Yesus. Sekarang yang datang setelah Yesus pergi siapa? Menurut Paulus, Yesus. Salah konsep, Cak Ayu. Yesus mengatakan aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu yang bukan Yesus tidak akan datang. Maka harus pergi Yesus supaya datang yang bukan Yesus. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah menurut Yesus yang datang setelah dia bukan Yesus, tetapi penolong lain. Nah, sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya masih tetap Yesus. Mau saya potong bang. Penolong itu pertama dia ditulis dengan huruf besar. P-nya itu huruf besar. Jadi kalau ditulis dengan huruf besar kemungkinannya hanya 3. Allah Bapa, Yesus atau Roh Kudus. Jadi dalam hal ini sangat jelas Roh Kudus, Pak. Nah, lalu yang datang kepada Paulus, Roh Kudus atau Yesus? Dalam yang di Patmos itu. Yang di Patmos yang saya baca tadi itu nggak ada bukti bahwa Yesus yang datang, Bang. Loh, Wahyu 22 nomor 16 itu siapa? Yang datang kepada Paulus juga itu siapa? Ketika dia di Damsik, padang gurun Damsik itu siapa? Kan Yesus. Anda sendiri mengatakan yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus. No, kena berarti. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh Kudus atau Yesus? Malaikat itu, Bang. Nah, mengaku Yesus. Aku Yesus telah menyuruh malaikatku memperlihatkan segala hal ini kepadamu untuk semua jemaat. Menyuruh malaikat. Bang. Yang mana itu? Yang di Wahyu kan? Iya, Wahyu 22 ayat 16 kan? Nah, sekarang yang saya tanya sama saudara, yang datang kepada Paulus ini. Yang tadi itu? Iya, yang datang di padang gurun. Bolak-balik kita ya. Oh, itu yang di Damsik itu, Bang. Yang di Damsik. Iya, yang di Damsik itu siapa itu yang datang? Itu kayaknya itu penglihatan, Bang. Nah iya, yang datang itu siapa? Yesus yang datang itu, Yesus. Nah, sementara Yesus mengatakan yang datang setelah dia siapa? Roh Kudus. Roh Kudus kan? Itu kisah para rasul 9. Kisah para rasul 9. Nah, yang datang kepada Paulus Yesus. Waktu itu bahkan masih Saulus. Benar. Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, yang datang setelahku adalah roh kebenaran, roh penghibur. Konteksnya Saulus itu sebelum Paulus, Saulus, Bang. Jadi waktu namanya masih Saulus, dia kan membantai orang Kristen. Kok orang Kristen pula yang dibantai? Aneh-aneh aja. Ada-ada aja kamu ini. Orang Kristen itu muncul pertama kali di Antioquia. Pengikut Paulus di Antioquia. Baru muncul Kristen.
Orang Kristen itu pemakan babi, Kristen- tidak bersunat, Kristen tidak kan- penganut Taurat. Pengikut Kami Yesus percaya makan Kristen babi enggak? Bukan agama, Bang. Pengikut Kristus gitu. Orang-orang Yahudi pengikut Kristus enggak? Digelari pengikut Kristus enggak mereka? Jadi kan waktu itu Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, maksudnya menganiaya aku ini kan bukan berarti menganiaya Yesus secara physically gitu. Tapi muridnya. Gitu. Muridnya ini pemakan babi atau bukan? Kalau gue makan babi saya kurang tahu, Bang. Muridnya ini bersunat atau tidak bersunat? Seharusnya bersunat karena itu kan tradisi, Bang. Nah, muridnya Yesus ini yang dianiaya Paulus ini penganut Taurat atau bukan? Benar. Nah, dia Bani Israel atau bukan? Bani Israel atau bukan? Bani Israel, ya. Nah, berarti bukan Kristen. Jangan disebut bahwa yang dianiaya Paulus itu adalah Kristen. Justru Kristen itu lahir dari Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26, pertama kali disebut Kristen itu murid-murid Paulus di Antioquia, Turki. Tolong diluruskan itu. Inilah Kristen selalu mengatakan bahwa yang dianiaya Paulus adalah Kristen. Nggak ada. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti Kristen? Kristus yang datang kepada Paulus. Nah, sedangkan murid Yesus, pengikut Yesus tidak disebut Kristen. Mereka adalah penganut Taurat. Sekarang permasalahannya adalah Yesus berkata yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Anda sudah mengatakan yang datang kepada Paulus bukan roh kebenaran, tapi Yesus. Salah konsep. Berarti bukan Yesus yang datang mengaku Yesus itu bukan Yesus berarti. Karena Yesus berkata yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Bukan Yesus. Aku harus pergi supaya roh kebenaran itu, penghibur itu datang. Berarti setelah aku pergi yang datang kepada aku, yang datang kemudian bukan aku. Kalau aku yang datang, kiamat. Karena tanda itu menyertai aku. Begitu aku yang datang, maka kiamat dunia. Tapi kalau yang datang adalah roh kebenaran, tidak kiamat. Nah, datang Paulus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Yesus, ya kiamat dong. Tapi tidak kiamat, berarti palsu. Begitu. Karena hanya ada dua yang datang setelahnya sebelum Yesus yang asli. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah Yesus palsu. Yang ketiga adalah Yesus asli. Kalau roh kebenaran datang, maka akan membimbing seluruh manusia ke dalam setiap hukum-hukum. Sedangkan yang datang kepada Paulus menghapuskan hukum-hukum. Nah, tiga-tiga ini adalah oknum yang berbeda. Yang pertama roh kebenaran, ketika dia datang, dia memuliakan Yesus. Ketika yang kedua yang datang setelah roh kebenaran adalah Yesus palsu, penyesat. Ketika Yesus palsu yang datang, ciri-cirinya mengaku Yesus tetapi tidak memiliki tanda kiamat. Berarti palsu. Tapi ngaku Yesus, namanya Yesus palsu atau Kristus palsu. Mengaku Yesus, tapi tidak ada memiliki tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, yang datang Yesus asli. Ketika Yesus asli yang datang, kiamat. Itu Al-Quran saya yang mengatakan itu. Dan juga Yesus yang berkata demikian. Ketika aku datang, tanda-tandanya adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Nah, itu Yesus asli yang datang. Andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus 2000 tahun yang lalu, maka sama dengan dunia sudah kiamat sejak 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang kepada Paulus di 2000 tahun yang lalu, dan itu tidak kiamat, sama dengan yang datang kepada Paulus adalah diduga Yesus Kristus palsu.
Lalu di mana roh kebenaran datang? Enggak usah dibahas kalau itu, nanti Anda stres jadinya. Silakan Anda renungkan, hanya ada 3 yang datang setelah Yesus terangkat. Pertama, roh kebenaran. Kedua, Yesus palsu. Ketiga, Yesus asli. Yang datang kepada Paulus, Andalah yang pikirkan. Dan katanya, kata Yesus, ketika datang Yesus palsu, maka dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu bukan Yahudi, karena Yahudi bukan agama syiar. Satu-satunya adalah Kristen, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Silakan Anda renungkan, apakah ucapan Yesus itu salah atau ucapan Yesus itu benar. Tanda kedatanganku bla 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 bla. Kalau ada yang datang mengaku aku tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Sekian dari saya, silakan Anda renungkan, Anda pikirkan. Oke bang, boleh saya kasih satu ini pendek aja bang. Jadi abang kan berulang kali mengulang Yesus asli datang itu berarti kiamat. Nah itu ada satu hal yang saya tangkap, bahwa memang dalam iman abang juga mengakui bahwa Yesuslah itu yang akan datang untuk di hari kiamat. Jadi menurut saya ya memang Yesus itu yang harus datang di hari kiamat dan membuktikan iman saya gitu bang. Ya. Gitu. Oke, kalau Anda ambil kesimpulan seperti itu, oke. Berarti yang datang mengajarkan Paulus, yang mengajarkan Kristen, itu bukan Yesus. Sudah selesai. Apa artinya Yesus datang menjelang hari kiamat kalau ternyata yang Anda ibadahi adalah setan? Percuma kan? Sedangkan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kata Al-Quran, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Kedatangannya adalah menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kuclu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah. Sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kemudian kenapa Yesus datang untuk kedua kalinya? Sebagai hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang melantiknya menjadi Tuhan hanya oleh karena kesaksian Kristus palsu yang mengajarkan untuk disembah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, gara-gara itunya, maka Yesus datang untuk menghakimi. Apa buktinya? Saya perlihatkan kepada Anda. Yohanes 12 nomor 48. Itu bukti bahwa datang ke Yesus kedua kalinya untuk menghukumi Kristen. Baca Yohanes 12 nomor 48. Yesus datang untuk memblender Kristen. Itu dalilnya tuh. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itu kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Siap-siap aja Anda. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman-firman inilah kelak yang akan menjadi hakim. Apa? Murid-muridnya mengakui dia hanya rasul. Murid-muridnya mengaku dia utusan Tuhan. Murid-muridnya mengaku Yesus ini hanya untuk Bani Israel. Murid-muridnya mengaku bahwa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Murid-muridnya bersaksi kemudian bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda kekuatan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pertanda mujizat yang didatangkan oleh Tuhan melalui Yesus, semata-mata hanya sebagai rasul. Dan Yesus bersaksi di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 36, bahwa seluruh mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan, semuanya itu bersaksi bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan. Di luar daripada itu akan diblender masuk ke dalam neraka. Makanya dia datang. Untuk apa dia datang? Untuk membuktikan di hadapan manusia bahwa apa yang manusia lakukan dan sangkakan terhadap dirinya itu adalah konyol. Apa buktinya? Anda baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti, menjelang kiamat nanti,
banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Siapa itu? Keturunan Anda. Keturunan orang-orang yang menyembah Kristus Yesus yang nanti akan sampai pada hari kiamat. Karena Anda tidak mungkin sampai hari kiamat. Paling kalau Anda sampai hari kiamat, usia Anda ribuan tahun. Kecuali kalau kiamatnya besok. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah Yesus, bukankah kami bermujizat pakai namamu, Yesus? Bukan kami mengusir setan pakai namamu, Yesus? Pada hari itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, kepada mereka yang bermujizat pakai namaku, kepada mereka yang bernubuat pakai namaku, kepada mereka yang bermujizat pakai namaku, dengan berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kira-kira ketika Yesus datang kedua kalinya, siapa yang diusir itu? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, yang diusir itu siapa? Anda. Jadi jangan Anda bangga, oh berarti benar Tuhanku datang. Nenek lu kiper. Justru dia datang untuk menendang pantatmu, bokongmu sampai kau terbang ke neraka. Untung Islam datang memperingatkan ente. Sadarlah kawan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus memperingatkan kepada muridnya agar waspada kepada si palsu yang datang mengaku-ngaku Yesus. Anda menyembahnya hari ini, oke, Yesus datang tuh, Tuhan Yesus, langsung ditampar mukamu pakai apa? Tutup panci, ketupak. Yang ngajarin kamu saya Tuhan siapa? Yang mengajarkan kamu itu mengusir setan pakai namaku itu sopo? Yang mengajarkan kamu itu makan babi, tidak bersunat, menyembah aku, masuk ke gereja, ibadah minggu itu siopo? Aku yang pernah ngajarin kamu? Enggak. Yohanes 12 nomor 48. Jelas di sana Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kamu dan Bang Suma diajak di hadapan Yesus, dihakimi. Yesus datang, kata, Yuradit, ya paman. Bang Suma, ya paman. Berdiri. Nah, kita berdiri berdampingan. Saya dihakimi pertama kali. Bang Suma, siap komandan. Kamu tidak menuhankan saya. Yes, karena kau mengajarkan bahwa yang berhak disembah hanya dia yang ada di langit. Wah, tepuk tangan Yesus. Pintar orang ini, kata dia. Terus kamu kenapa kemudian tidak bersunat? Kenapa kamu bersunat? Loh, kan kau mengatakan bahwa yang mengasihi aku adalah yang mengikuti aku. Aku bersunat, kamu bersunat. Lalu kenapa kau sujud dalam ibadah? Loh, kan kamu juga sujud. Matius 26 nomor 39. Lalu kenapa kau berpuasa? Kamu sendiri berpuasa pun, aku juga berpuasa, ikulah kau. Kau kan mengatakan dalam Yohanes 12 Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Kamu sujud hanya 2 kali, 3 kali. Aku 5 kali sehari dong. Lebih besar daripada you. Kamu puasa cuma sekali, 40 hari, 40 malam. Tapi cuma sekali kan. Aku setiap tahun coy. Aku lebih besar dari you. Lalu bagaimana? Aku kena hukum? Oh enggak sih. Karena kamu tidak melanggar apa yang aku katakan. Nah sekarang giliran Yuradit dipanggil. Yuradit, iya paman. Sambil gemetaran lututmu kan sedikit ada menetes dari tengah. Ada yang basah turun ke bawah sampai ke mata kaki. Gemetaran lutut ditanya. Kamu siapa yang memerintahkan menuhankan aku? Pak RT. Terus yang ngajarin kamu, yang kau contohi makan babi dan ibadah minggu serta tidak bersunat itu siapa? Pak RT, Pak. Kau kusuruh menyembah siapa rupanya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai apa? Ditampar lagi kau pakai tutup panci. Ketepak! Buka mulutmu, ngomong. Kau mengenal aku supaya hidup kekal, kau kenal aku sebagai apa? Ngomong. Kau tidak ngomong lagi, gigimu gemetar, ditampar. Ketepak, ngomong kau. Kau supaya hidup kekal, kau mengenal aku sebagai apa? Jawab. Mengenal engkau sebagai, iya sebagai apa? Ditampar lagi pakai botol aqua kosong yang besar, botol galon. Jawab. Dengan terbata-bata kau mengatakan, aku mengenal engkau sebagai Tuhan. Yang ngajarin siapa? Enyahlah kau daripada aku, kau semua adalah pembuat kejahatan. Pikir itu coy, jangan kau bangga. Oh berarti Yesus datang di akhir zaman. Oh hati-hati, Yesus datang sebagai hakim.
Bukan datang sebagai Sinterklas membagi-bagikan hadiah, enggak. Datang sebagai hakim, dan yang dihakimi itu ente. Apa buktinya? Itu tadi Yohanes 12 nomor 48. Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Umat Islam percaya nggak? Percaya. Wah, umat Islam masuk surga. Kristen percaya nggak? Di mulut mengatakan, ya kami percaya Yesus itu utusan. Coba kau intip ke gereja, wah menyanyi dia, halo, haleluya, Tuhan Yesus. Kayak gitu kan? Mulut Anda mengatakan dia adalah manusia, tapi prakteknya Anda menuhankan dia. Berarti Anda munafik. Munafik di mana perginya? Ya neraka. Penyesat itu namanya. Ketika Anda datang membawa sebuah HP kepada saya, lantas Anda mengatakan ini adalah durian, Anda penyesat. Mulut Anda berkata itu durian, fakta yang ada di tangan HP. Mulut Anda mengatakan Yesus itu manusia, praktek di lapangan Anda tuhankan. Penyesat. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa kata Yesus? Nyahlah daripada aku. Siapa itu? Kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Padahal levelnya sudah jago kali tuh. Dalam nama Yesus, ku buat bisulmu meledak. Puak, meledak. Sebenarnya Bang, dari ayat ini sebenarnya sangat jelas sih Bang. Apanya yang jelas? Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak aku yang di surga. Jadi kita pun orang Kristen tidak pasti 100% masuk surga, benar. Jadi tapi 100% masuk neraka itu udah pasti. Oh, enggak. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan bahwa Kristen seluruhnya 100% masuk neraka? Mau saya buktikan? Mau? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kehendak Bapak agar Kristen menuhankan anak Maria. Saya hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mungkin berat. 40, Bang. Apa? Yohanes 6 ayat 40. Oke, kita lihat Yohanes 6 nomor 40. Kita buktikan. Survei membuktikan. Sredeng. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Apakah Anda percaya? Nah, itu sudah case baru itu. Ya, apakah Anda percaya? Dari ayat ini kan jelas sudah menjawab. Iya, siapa yang percaya kan? Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Betul enggak? Benar. Nah, sekarang percayakah Anda ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Benar, tapi ayat itu kan bisa kita jabarkan. Ada tapinya. Ada penjabarannya itu. Ada tapinya. Tapi ayat ini Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Percaya. Cuman gini Bang, Yohanes 8 ayat 24, kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aduh, ditombak. Kemana ini Bang Juma? Kemana Gurunda ini? Sabar. Biasa. Kena tombak. Oh. Wah. Perhatiin di bawah, Bang Juma. Kena naik lagi ya. Siap. Ini Pak Yuradit ini terlalu dalam memang dokternya.